Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Baik, kita memulai pelajaran bab 5, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Masih ingat doanya? Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Baik, kita memasuki materi yang kelima atau pelajaran yang kelima. Tahu judulnya? Rasul Allah idolaku. Ya, ini pelajaran bab 5, pelajaran kelima, pai kelas 5. Yang akan kita pelajari di bab 5 ini, yang pertama adalah kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ketiga, kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Yang keempat, kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Dan yang kelima, kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan keturunan dari Bani Israel. Ia generasi ke-13 keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ishak alaihissalam. Ayah Nabi Daud bernama Yishya. Ya. Selanjutnya, Nabi Daud alaihissalam terbiasa mengembala kambing bersama kakaknya di waktu kecil. Ia terkenal pekerja keras dan sayang dengan binatang. Ya, itu gambarnya ya. Nah, ketika Nabi Daud alaihissalam berusia 9 tahun, ia ikut berperang melawan pasukan Jalut dari Filistin atau Palestina bersama kakaknya. Nabi Daud ikut dalam pasukan Raja Talut. Tahu ya Raja Talut? Nabi Daud alaihissalam kemudian meminta izin kepada Raja Talut untuk menghadapi Jalut yang tinggi besar. Dengan berbekal tongkat, batu, dan ketapel, Nabi Daud alaihissalam menghadapi Jalut. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Daud alaihissalam berhasil membunuh Jalut. Dengan terbunuhnya Jalut, maka seluruh pasukan Jalut lari mundur. Atas kemenangan itu, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi penasehat dan panglima militer kerajaan. Selanjutnya, Raja Talut kemudian menikahkan putrinya yang bernama Mikial. Rakyat Bani Israel semakin senang dan hormat kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemasyhuran Nabi Daud alaihissalam akhirnya membuat setan membisikkan kepada Raja Talut untuk iri dan dengki kepada Nabi Daud alaihissalam. Raja berniat untuk menyingkirkan Nabi Daud. Atas informasi istrinya, akhirnya Nabi Daud alaihissalam pergi ke tempat yang aman. Dengan perginya Nabi Daud alaihissalam, rakyat semakin tidak suka kepada sang raja. Akhirnya raja dan pasukan yang masih setia mengejar Nabi Daud alaihissalam. Dalam masa pengejaran, Nabi Daud alaihissalam memberi pelajaran Raja Talut, yaitu menggunting satu sudut baju dan mengambil anak panah serta kendi sang raja. Kemudian barang-barang itu dikembalikan kepada sang raja melalui utusan untuk menyadarkan sang raja. Pesan Nabi Daud alaihissalam agar raja tobat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari barang yang dikembalikan mengandung pesan, Nabi Daud alaihissalam bisa dengan mudah membunuh sang raja, tapi tidak dilakukan. Raja Talut sadar dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta meminta maaf kepada menantunya itu. Kemudian raja melepas mahkota dan berkelana sampai wafat. Nabi Daud alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja dan mempunyai anak yang bijaksana, Nabi Sulaiman alaihi salam. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah subhanahu wa ta'ala suara yang merdu. Ketika beliau membaca kitab Zabur,
orang yang sakit jadi sembuh, angin menjadi tenang, burung-burung mendekat. Mukjizat yang begitu luar biasa dari Nabi Daud alaihi salam. Berikutnya, Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah subhanahu wa ta'ala dapat melunakkan besi dengan tangannya, sehingga Nabi Daud alaihissalam menenun baju zirah besi dengan tangannya. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah subhanahu wa ta'ala ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk menghakimi suatu perkara dengan bijaksana. Nah, itulah 3 mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Teladan Nabi Daud alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang harus kita pelajari. Yang pertama, Nabi Daud itu pemberani, berani berbuat baik dan menolak keburukan. Tidak mudah marah. Sebagai seorang muslim, kita harus tenang dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh pergaulan yang tidak baik. Baik, sekarang yang kedua, kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia, maka tahta kerajaan berpindah kepada Nabi Sulaiman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam meliputi manusia, jin, binatang, tumbuhan, dan angin. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan perjalanan dengan rombongannya. Sampai di lembah semut, Nabi Sulaiman memerintahkan rombongannya untuk berhenti setelah mendengar perkataan pimpinan semut. Wahai semut, masuklah kalian semua ke dalam sarang agar tidak terinjak Nabi Sulaiman alaihissalam dan kaumnya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan sampai Yaman bersama kaumnya, Nabi Sulaiman meminta burung hudhud untuk mencari mata air. Setelah lama menunggu, burung hudhud kembali dengan membawa berita adanya seorang Ratu Balqis yang memimpin kerajaan Sabak, tapi menyembah matahari. Setelah mengetahui hal itu, maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat ke Ratu Balqis untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah membaca surat Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman karena dikiranya Nabi Sulaiman alaihissalam mengharapkan hadiah darinya. Tapi setelah para utusan itu kembali dengan semua hadiah yang ia berikan dan mendengar cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis penasaran ingin bertemu Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud menyampaikan berita Ratu Balqis akan datang. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin untuk membangun istana untuknya, dan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang yang berilmu memindahkan istana Ratu Balqis ke samping istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal itu bertujuan menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa kekuasaan dan kemampuannya itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Akhirnya sampailah Ratu Balqis di istana Nabi Sulaiman alaihissalam yang megah. Ratu Balqis takjub dan terpesona, bahkan terkejut tatkala melihat istananya berada di samping istana Nabi Sulaiman. Melihat kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis tunduk dan mau mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menyembah Allah Rabb semesta alam. Teladan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan. Rajin belajar agar menjadi anak yang pandai. Bersikap baik terhadap semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Berani menegakkan kebenaran dan berendah hati. Baik, selanjutnya kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Pada pemerintahan Raja Ahab, kaum Bani Israel menyembah berhala yang bernama Baal.
mereka melupakan ajaran para nabi yang sudah diutus pada mereka. Di tengah kerusakan itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaum Bani Israel. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat Nabi Harun alaihissalam. Ia putra Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun alaihi salam. Kaum Nabi Ilyas alaihissalam ini merupakan penduduk Baalbek yang tinggal di Libanon. Bertahun-tahun Nabi Ilyas berdakwah kepada kaumnya, tapi mereka tetap ingkar dan berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, yaitu kemarau panjang selama 3 tahun. Hal ini menyebabkan tumbuhan dan hewan-hewan mati kekeringan dan kelaparan. Tapi azab itu tidak menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka semakin durhaka dan aniaya. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Ilyas alaihissalam untuk persembahan bagi berhala Baal. Nabi Ilyas alaihissalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia bertemu seorang pemuda yang sakit bernama Ilyasa. Nabi Ilyas merawatnya. Ternyata Ilyasa masih satu garis keturunan dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam membimbing Ilyasa muda yang kelak juga diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Ilyas alaihissalam kembali kepada kaumnya bersama Ilyasa muda. Setelah mengetahui Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel memohon agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan azab yang menimpa mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan memakmurkan kembali tanah Libanon. Kaum Bani Israel kembali taat menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala Baal. Teladan Nabi Ilyas alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, berani dalam hal kebenaran, semangat dan pantang menyerah, sabar dan mempunyai pendirian yang kuat serta tidak mudah dipengaruhi orang lain. Dan yang keempat, menolong orang lain yang dalam kesusahan. Yang keempat, kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Taatan Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala sepeninggal Nabi Ilyas alaihissalam tidak berlangsung lama. Mereka kembali menyembah berhala. Melihat hal itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ilyasa menjadi nabi dan rasul menggantikan Nabi Ilyas alaihissalam yang sudah wafat. Nabi Ilyasa alaihissalam terus-menerus mendakwahi kaum Bani Israel untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan dicabut kembali. Karena kaum Bani Israel tetap ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada Bani Israel. Subhanahu wa ta'ala menimpakan kekeringan yang luar biasa melebihi azab sebelumnya. Kemudian Bani Israel pun bertobat dan mau kembali menyembah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya mengembalikan nikmat bagi kaum Bani Israel. Nabi Ilyas alaihissalam memimpin kaum Bani Israel dalam kemakmuran dan keamanan. Seiring bertambahnya usia, Nabi Ilyas alaihissalam wafat. Hal ini kemudian menyebabkan kaum Bani Israel lupa akan ajaran para nabinya dan kembali ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teladan Nabi Ilyas alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, rajin agar menjadi anak yang pandai. 3, semangat dalam menjalankan tugas dan bekerja sama dalam kebaikan, berani menegakkan kebenaran. Baik, yang kelima, kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah meninggal saat beliau berusia 6 bulan di dalam kandungan sang ibu. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan anak yatim. Beliau mengisyaratkan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah.
untuk melambangkan kedekatan dirinya dengan orang-orang yang menanggung anak yatim. Beliau juga sangat peduli terhadap perempuan yang ditinggal mati suami atau janda. Nabi Muhammad SAW juga peduli terhadap orang-orang yang dilanda kesusahan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa membantu para janda dan orang-orang miskin seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aib seseorang di dunia dan akhirat bagi yang mau menutup aib saudaranya. Peduli tidak hanya terbatas pada manusia, kepada makhluk Allah yang lain juga harus kita lakukan, misalkan kepada tumbuhan, hewan, gunung-gunung, sungai, lingkungan, dan lain sebagainya. Rasulullah pernah menyampaikan ada pemuda yang turun ke sumur untuk mengambilkan air minum buat anjing yang kehausan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal pemuda tadi. Selesai materi kita pelajaran kelima, Rasul idolaku. Setelah belajar jangan lupa kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.